Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal pengaplikasian konsep masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari di mata kuliah kalkulus diferensial dengan dosen pengampu Ibu Ramla SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adina Lutfi Ismail dengan MPM 23106310500064 dan rekan saya. Halo, nama saya Gania Efran dengan NPM 23106310500026. Masalah-masalah praktis memiliki langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah soal. Langkah yang pertama, membuat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran penting. Langkah yang kedua, menuliskan rumus untuk fungsi tujuan yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel dari rangka pertama. Masalah-masalah praktis. Langkah ketiga, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan I sebagai fungsi dari variabel tunggal. Langkah keempat, carilah titik-titik kritis. Langkah kelima, substitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan maksimum atau minimum. Baik, untuk contoh soal yang pertama berbentuk soal cerita di mana Gania memiliki dua kebun yang terletak di daerah Bekasi dan Garut. Kebun yang terletak di Bekasi panen buah alpukat sebanyak 50 buah dengan luas maksimum kebunnya 20 meter persegi. Jika kebun Gania yang terletak di Garut berbentuk persegi panjang yang memiliki keliling 2x plus 24 meter dan lebar 8 min x meter, berapa perbandingan banyak buah alpukat antara kebun Gania yang terletak di Bekasi dan di Garut? Diketahui, alpukat panen di kebun yang terletak di Bekasi sebanyak 50 buah dengan luas maksimum kebunnya 20 meter persegi. Keliling tamannya yaitu 2x plus 24 meter, serta lebar tamannya yaitu 8 min x meter. Yang ditanyakan, berapa perbandingan banyak buah alpukat antara kebun Gania yang terletak di Bekasi dan di Garut? Dan dapat ditentukan dengan rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali P ditambah L untuk menentukan rumus panjang maksimum dengan operasi sebagai berikut. Langkah pertama menentukan luas persegi panjang dengan rumus Lx sama dengan panjang dikali lebar sebagai fungsi terhadap variabel x, di mana hasil pengoperasiannya yaitu min 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 32. Langkah kedua menentukan luas maksimum di mana L aksen X sama dengan 0 yang hasil pengoperasiannya adalah X sama dengan 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X sama dengan 3, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai X tersebut dengan Lx, di mana Lx-nya adalah min 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 32, di mana hasil pengoperasiannya adalah 50. Jadi luas maksimum kebun Gania yang terletak di Garut adalah 50 meter persegi. Langkah keempat, menentukan P2 atau berapa alpukat yang akan dipanen di kebun Gania yang terletak di Garut dengan luas maksimum kebunnya 50 meter persegi menggunakan rumus luas kebun di Bekasi per luas kebun di Garut sama dengan buah alpukat yang panen di Bekasi atau P1 per buah alpukat yang panen di Garut atau P2 yang menghasilkan P2 sama dengan 125 buah. Langkah kelima, menentukan perbandingan banyak buah. Contoh soal yang kedua yaitu Adinda memiliki akuarium baru tanpa tutup yang telah diisi pasir 1/4 bagian dari volume akuariumnya. Berapa volume liter minimum air yang harus diisi jika sisi alas akuariumnya XCM dan tinggi akuariumnya 12 dikurang XCM, di mana diketahui yang pertama itu 1/4 bagian pasir telah diisi dari volume akuarium. Yang kedua, sisi alas akuarium sama dengan X. Yang ketiga, tinggi akuariumnya
12 dikurang X. Lalu ditanya, berapa volume liter minimum air yang harus Adin isi di akuariumnya? Volume akuarium dapat ditentukan dengan rumus balok. Untuk menentukan volume minimum air yang harus diisi ke akuariumnya, di mana volume akuariumnya itu sama dengan alas balok dikali tinggi. Alas baloknya karena berbentuk persegi, maka sisi kali sisi, lalu dikali tinggi. Sisinya itu adalah X, lalu X kali X dikali 12 dikurang X. X kali X akan menghasilkan X pangkat 2, lalu dikali 12 dikurang X akan menghasilkan 12 X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Selanjutnya, volume akuarium akan minimum saat V aksen sama dengan 0 untuk mencari variabel X-nya, di mana V aksen itu adalah hasil turunan dari volume tadi, yaitu V aksennya 24 X dikurang 3 X pangkat 2 sama dengan 0, dan menghasilkan variabel X-nya yaitu 8, di mana operasinya sebagai berikut. Karena variabel X-nya sudah diketahui yaitu sama dengan 8, kita akan mensubstitusikan nilai X-nya yang tadi itu sama dengan 8 dengan volume agar menentukan volume akuariumnya. Nah, bisa dilihat cara substitusikannya sebagai berikut operasinya, yang menghasilkan volume akuarium itu 256 cm kubik. Karena dari soal ceritanya yaitu apabila akuarium telah diisi pasir 1/4 bagian dari volume akuariumnya, maka volume minimum air yang harus Adina isi adalah volume akuariumnya kurang 1/4 dikali volume akuarium, di mana 1/4 dikali volume akuarium itu akan menghasilkan 64, lalu volume akuarium dikurang 64 sama dengan 152 cm kubik. Lalu kita ubah menjadi ke liter, menjadi 0,192 m kubik atau liter. Jadi kita dapat mengetahui volume minimum yang harus diisi Adinda ke akuarium adalah 0,192 m kubik atau liter. Dan contoh soal ini bisa diterapkan di bidang budidaya ikan hias. Seperti itulah contoh soal pengaplikasian konsep masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada penjelasan yang kurang, kalian boleh chat di kolom komentar kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.